Pagi itu, sirkuit masih diselimuti udara dingin ketika dua bintang Spanyol melangkah masuk ke padok dengan kepala tegak. Nama mereka sudah lebih dulu bergema sebelum mesin dinyalakan, ikon kecepatan Eropa, simbol dominasi lintasan teknikal. Setiap langkah mereka diikuti kamera, setiap senyum kecil ditafsirkan sebagai pertanda kemenangan. Di mata banyak orang, hari itu hanyalah formalitas panggung yang siap mereka kuasai. Garasi tim mereka tampak seperti markas kerajaan. Mekanik bergerak dengan keyakinan penuh, data historis dipajang seolah bukti mutlak bahwa sirkuit ini milik mereka. Para rival melirik dari kejauhan, sebagian dengan kagum, sebagian dengan gentar. Dua bintang itu saling bertukar pandang, senyum tipis terukir, mereka tahu reputasi mereka cukup untuk menekan siapapun sebelum balapan dimulai. Media Eropa membanjiri area padok, mikrofon dan kamera berebut pernyataan. Lintasan ini cocok dengan gaya kami, kata salah satu dari mereka, tenang namun menusuk. Kalimat sederhana, tapi syarat pesan, tak ada ruang bagi kejutan. Nama-nama pembalap lain hanya disebut sebagai pelengkap, bayangan yang tak dianggap ancaman nyata. Di papan prediksi, dua nama Spanyol itu bertengger di puncak. Analis menyebut mereka paket sempurna, pengalaman, teknik, dan mental juara. Setiap grafik dan simulasi menunjuk ke arah yang sama. Dunia seolah sudah sepakat tentang siapa yang akan berkuasa hari ini. Namun di sudut padok yang jauh dari keramaian, sebuah garasi kecil nyaris luput dari perhatian. Tak ada sorak, tak ada kamera yang menetap lama. Hanya suara mekanik yang bekerja senyap dan seorang pembalap muda yang duduk diam, menatap lintasan dengan mata tajam. Nama itu, Veda Ega, hanya melintas sekilas di bibir komentator. Bukan favorit, bukan unggulan, bahkan tak masuk topik utama diskusi. Ia dianggap bagian dari latar, figur yang hadir untuk belajar, bukan untuk mengguncang hierarki. Tak seorang pun sadar, justru ketenangan itulah yang paling berbahaya. Saat dua bintang Spanyol berdiri di bawah sorotan, menikmati aura para raja, sebuah cerita lain diam-diam mulai berdenyut. Di hari yang sama, di lintasan yang sama, takdir sedang menyiapkan kejutan, dan mahkota itu belum tentu aman. Panas matahari mulai naik ketika sesi pagi bersiap dimulai, dan sirkuit perlahan berubah menjadi arena pertarungan sunyi. Dua bintang Spanyol masih menjadi pusat perhatian, berjalan santai menuju pit lane seolah lintasan sudah mereka kuasai bahkan sebelum roda menyentuh aspal. Tawa kecil dan bahasa tubuh percaya diri mereka seakan berkata, hari ini akan berjalan sesuai rencana. Berbeda jauh dengan itu, Veda Ega tetap berada di balik bayang-bayang. Ia mengenakan wearpack dengan gerakan tenang, hampir tanpa ekspresi. Tak ada gestur pamer, tak ada tatapan menantang. Namun matanya tak pernah lepas dari lintasan, mengikuti setiap detail, kerb yang mulai aus, bayangan di tikungan cepat, dan hembusan angin yang berubah arah. Mesinnya dinyalakan tanpa seremoni. Suaranya bukan yang paling keras, tapi stabil, padat, dan terkontrol. Saat motor mulai meluncur keluar pit, tak satu pun kamera utama mengarah padanya. Fokus dunia masih tertuju pada dua raja Spanyol yang diyakini akan membuka sesi dengan dominasi mutlak. Lap-lap awal berjalan sesuai ekspektasi. Pembalap Spanyol memimpin catatan waktu sementara, membuat jarak seolah tanpa usaha. Namun di balik papan waktu itu, sebuah kejanggalan kecil mulai muncul, nama Veda Ega perlahan naik, bukan dengan lonjakan, melainkan dengan konsistensi yang mengusik. Ia tak menyerang, tak memaksa. Setiap tikungan dilalui bersih, tanpa koreksi berlebihan. Gaya balapnya nyaris membosankan bagi penonton awam, tapi justru itulah yang membuat engineer di pit mulai saling bertukar pandang. Data Veda terlihat rapi, nyaris tanpa fluktuasi. Salah satu pembalap Spanyol menoleh ke layar timing, alisnya sedikit berkerut. Nama yang sama muncul lagi, terus berada di jarak aman namun tak pernah menjauh. Bukan ancaman langsung, belum. Tapi cukup untuk mengganggu kenyamanan yang sejak tadi mereka nikmati. Di radio tim Veda,
tak ada teriakan atau instruksi agresif. Hanya satu kalimat pendek, teruskan. Jangan ubah apapun. Seolah mereka sedang menyembunyikan sesuatu, menunggu waktu yang tepat untuk dibuka. Ketika sesi ditutup sementara, dua bintang Spanyol masih di atas. Tapi senyum mereka tak lagi selebar sebelumnya. Di balik keheningan itu, satu hal mulai terasa jelas, kehadiran Veda Ega mungkin tak terlihat mencolok, namun justru itulah yang membuatnya berbahaya. Senyapnya bukan tanda kelemahan, melainkan awal dari tekanan yang pelan-pelan menghimpit. Sesi berikutnya dibuka dengan atmosfer yang berbeda. Ketegangan halus menggantung di udara, seolah lintasan ikut menyadari bahwa sesuatu sedang berubah. Dua bintang Spanyol kembali keluar pit dengan agresi yang sedikit lebih kentara, throttle dibuka lebih dalam, garis balap dipaksakan lebih rapat. Mereka ingin menegaskan kembali siapa penguasa sebenarnya. Veda Ega keluar beberapa detik di belakang mereka, tetap tanpa sorotan. Namun kali ini, ada perubahan kecil yang hampir tak kasat mata. Posturnya di atas motor lebih rendah, masuk tikungan dengan sudut yang lebih berani. Ia masih tenang, tapi ritmenya naik setingkat, cukup untuk membuat angka di sektor pertama mulai berganti warna. Sektor 1 hijau. Engineer Veda mendongak dari layar. Bukan tercepat mutlak, tapi lebih cepat dari salah satu bintang Spanyol. Sebuah sinyal kecil, namun cukup membuat garasi yang tadinya sunyi kini menahan napas. Di lintasan, salah satu pembalap Spanyol menyadari bayangan yang terus mendekat di kaca spionnya. Ia mempercepat langkah, mencoba memutus jarak, tapi Veda justru terlihat makin stabil. Tak ada gerakan liar, tak ada slip berlebihan, hanya kecepatan yang mengalir rapi. Tekanan mulai terasa. Di tikungan cepat, sang bintang Spanyol melebar sedikit, koreksi kecil yang biasanya tak berarti. Namun data mencatat semuanya. Waktu terbuang, dan celah yang selama ini aman mulai tergerus. Saat sesi hampir berakhir, Veda mencatat satu sektor tercepat hari itu. Bukan lap penuh, hanya sepotong kecil dari lintasan. Tapi potongan kecil itu terasa seperti pukulan pertama, halus, namun telak. Padok mulai berbisik, menyebut nama yang sebelumnya diabaikan. Dua bintang Spanyol kembali ke pit tanpa kata. Helm dilepas, wajah mereka serius. Tak ada kemarahan, hanya fokus yang berubah menjadi waspada. Mereka tahu, ini bukan kebetulan. Babak ini ditutup tanpa perubahan di puncak papan waktu. Namun satu hal telah bergeser, dominasi mutlak kini retak. Taring itu belum menggigit sepenuhnya, tapi sudah terlihat, dan semua yang peka mulai menyadari, bahaya sesungguhnya baru saja menampakkan diri. Sesi berakhir, tapi ketegangan justru semakin mengental. Di lorong padok, bisikan mulai menyebar dari satu garasi ke garasi lain. Bukan lagi tentang siapa yang tercepat, melainkan tentang siapa yang terlalu tenang. Nama Veda Ega kini disebut lebih pelan, seolah takut terdengar oleh takdir itu sendiri. Di garasi Veda, layar data masih menyala terang. Grafik-grafik terlihat rapi, nyaris sempurna. Engineer menunjuk satu garis dengan jari bergetar, konsistensi throttle, sudut lean, dan kecepatan keluar tikungan Veda berada di luar kebiasaan pembalap muda. Tak ada lonjakan, tak ada penurunan. Ini bukan keberuntungan, ini perhitungan. Sementara itu, di garasi Spanyol, suasana mulai berubah. Dua bintang yang tadi pagi terlihat seperti raja kini duduk dalam diam. Mereka menatap data dengan dahi berkerut, menemukan sesuatu yang tak mereka suka, jarak waktu yang terus terpangkas, sektor yang mulai diambil alih oleh nama yang tak masuk prediksi awal. Dia belum mendorong penuh, gumam salah satu engineer Eropa, hampir tak percaya. Kalimat itu melayang di udara, berat, menusuk ego. Jika itu benar, maka ancaman yang mereka hadapi jauh lebih besar dari sekadar pembalap underdog. Media yang biasanya fokus pada dua bintang Spanyol mulai melirik garasi kecil di ujung padok. Kamera masih ragu, seolah belum yakin apakah cerita ini layak diberi panggung utama. Tapi insting jurnalis jarang salah, ada aroma kejutan yang terlalu kuat untuk diabaikan.
Veda sendiri duduk diam di bangku padok, helm masih di tangan. Keringat menetes, napasnya teratur. Ia mendengarkan timnya tanpa banyak bicara, hanya mengangguk pelan. Di wajahnya tak terlihat euforia, hanya kesadaran penuh bahwa permainan sesungguhnya belum dimulai. Di kejauhan, salah satu bintang Spanyol melirik ke arah Veda. Tatapan singkat, dingin, dan penuh perhitungan. Tak ada kata yang terucap, tapi pesan itu jelas, mereka kini saling mengakui keberadaan satu sama lain. Hari belum mencapai puncaknya, namun hierarki mulai bergeser. Bisikan di padok bukan lagi soal dominasi lama, melainkan tentang badai yang sedang dibangun secara senyap. Dan semua orang tahu, ketika badai itu pecah, tak akan ada yang keluar tanpa luka. Sesi free practice kedua dimulai dengan langit yang lebih terik, namun udara justru terasa lebih berat. Dua bintang Spanyol keluar pit lebih awal dari biasanya, jelas tak ingin memberi ruang bagi kejutan. Gas dibuka agresif sejak lap pertama, seolah mereka ingin mengirim pesan, dominasi ini belum runtuh. Lap demi lap mereka memaksa ritme tinggi. Catatan waktu membaik, sektor-sektor mulai hijau. Sorak kecil terdengar dari garasi mereka, tanda kepercayaan diri yang berusaha dikembalikan. Namun di balik angka-angka itu, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Ini bukan balapan nyaman, ini balapan melawan bayangan. Veda Ega keluar beberapa menit kemudian. Kali ini tak lagi sekadar mengikuti. Ia langsung masuk ke pace yang lebih dalam, motor dipaksa melaju lebih cepat di setiap transisi. Ban bekerja sempurna, dan garis balapnya semakin tajam. Di sektor 2, namanya tiba-tiba muncul di urutan teratas. Satu sektor tercepat, lalu 2. Padok tersentak. Ini bukan lagi konsistensi diam-diam, ini pernyataan. Engineer Veda menahan napas saat grafik waktu bergerak turun, mendekati angka yang selama ini dianggap tak tersentuh hari itu. Salah satu bintang Spanyol mencoba menjawab. Ia menekan lebih keras, masuk tikungan dengan kecepatan berlebih. Motor sedikit bergoyang, nyaris kehilangan grip. Kesalahan kecil, tapi cukup untuk mematahkan ritme yang sudah dibangun susah payah. Di layar timing, jarak semakin tipis. Nama Veda kini berada tepat di belakang mereka, seperti bayangan yang tak bisa diusir. Sorotan kamera mulai berpindah, komentator menyebutnya dengan nada heran, pembalap ini berbeda hari ini. Ketika sesi dihentikan sementara, papan waktu masih menempatkan Spanyol di atas. Tapi suasananya sudah berubah total. Ritme mereka terganggu, kenyamanan hilang. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas, free practice kedua bukan lagi milik para raja, ini adalah panggung awal bagi penantang yang tak mau lagi bersembunyi. Ketika free practice kedua berlanjut, tekanan tak lagi hanya soal angka di papan waktu. Ini telah berubah menjadi perang psikologis, halus namun kejam. Dua bintang Spanyol keluar kembali ke lintasan dengan satu tujuan, mematahkan keberanian Veda Ega sebelum ia tumbuh lebih jauh. Salah satu dari mereka sengaja menunggu momen yang sama dengan Veda. Di lintasan, ia memosisikan diri tepat di depan, mengatur pace yang tak menentu, cepat di satu sektor, melambat di sektor lain. Sebuah permainan lama untuk merusak. Fokus lawan muda. Namun Veda tak terpancing. Ia menjaga jarak, membaca gerak lawannya dengan kepala dingin. Alih-alih kehilangan ritme, ia justru terlihat semakin menyatu dengan motornya. Setiap perubahan kecepatan dijawab dengan presisi, tanpa emosi berlebih. Di tikungan teknikal, sang bintang Spanyol tiba-tiba mempercepat, mencoba meninggalkan Veda. Tapi beberapa tikungan kemudian, bayangan itu kembali muncul di spion. Tak dekat, tak jauh, cukup untuk mengusik mental siapapun yang merasa superior. Radio tim Spanyol mulai ramai. Instruksi datang bertubi-tubi, nada suara meninggi. Ini kontras dengan radio tim Veda yang tetap singkat dan tenang. Fokus jalurmu. Hanya itu, tekanan mulai berbalik arah. Sang bintang Spanyol melebar sedikit saat keluar tikungan lambat, kehilangan traksi sesaat. Veda tetap bersih di belakangnya, mencatat sektor yang lebih cepat tanpa perlu duel langsung.
Ketika sesi berakhir, tak ada perubahan drastis di papan waktu. Tapi luka psikologis telah tercipta. Dua bintang Spanyol kini sadar, mereka bukan lagi pemburu, mereka sedang diburu oleh seseorang yang tak menunjukkan rasa takut. Bab ini ditutup dengan kesunyian yang aneh. Tak ada selebrasi, tak ada pernyataan besar. Hanya perasaan tak nyaman yang menggantung di udara. Perang ini belum menghasilkan pemenang, namun satu hal pasti, keseimbangan mental telah bergeser, dan itu seringkali lebih menentukan daripada kecepatan murni. Sesi berikutnya dimulai dengan atmosfer yang tegang dan sunyi, seolah seluruh sirkuit menahan napas. Dua bintang Spanyol kembali ke lintasan lebih cepat dari siapapun, tak ingin memberi ruang sedikit pun bagi tekanan yang terus menghantui. Wajah mereka keras, fokus mengeras menjadi ambisi yang nyaris memaksa. Sejak lap awal, salah satu dari mereka terlihat terlalu agresif. Gas dibuka lebih cepat dari biasanya, titik pengereman dimajukan beberapa meter. Ini bukan gaya alaminya, ini gaya seseorang yang merasa dikejar. Di balik helm, pikirannya tak lagi jernih seperti pagi tadi. Veda Ega keluar tak lama kemudian, tetap dengan ritme yang sama, dingin, terukur, dan penuh kontrol. Ia tak mencoba menempel, tak memaksakan duel. Tapi kehadirannya cukup untuk membuat lawannya terus menoleh ke papan waktu, mencari kepastian yang tak kunjung datang. Di tikungan cepat sektor akhir, momen itu akhirnya tiba. Sang bintang Spanyol masuk sedikit terlalu dalam, ban depan kehilangan grip sepersekian detik. Motor melebar, melewati racing line ideal. Bukan kecelakaan, tapi kesalahan yang mahal, waktu terbuang, ritme runtuh. Di layar timing, namanya turun. Satu posisi melorot, garasi Eropa langsung gempar. Engineer berdiri, headset dipenuhi instruksi darurat. Kesalahan kecil itu seperti retakan pada kaca tebal, tak langsung pecah, tapi tak bisa lagi disangkal. Veda melewati sektor yang sama dengan bersih. Garis balapnya presisi, throttle dibuka halus, dan catatan waktunya lebih baik. Tak ada selebrasi, hanya angka yang berbicara. Untuk pertama kalinya hari itu, ia unggul jelas di satu sektor krusial. Pembalap Spanyol lainnya mencoba menutup keadaan, memacu diri lebih keras. Tapi tekanan kini berlipat ganda. Dua raja yang biasanya saling menguatkan kini sama-sama dibebani rasa khawatir. Saat sesi dihentikan, satu hal menjadi tak terbantahkan, kesalahan pertama telah terjadi, dan itu bukan milik penantang. Favorit mulai goyah, dan bagi Veda Ega, ini bukan sekadar keuntungan waktu, ini adalah bukti bahwa bahkan para raja pun bisa berdarah, jika ditekan di titik yang tepat. Sore mulai merayap turun, cahaya matahari menyapu lintasan dengan warna keemasan yang menipu. Dari kejauhan, segalanya tampak tenang, namun di balik keindahan senja itu, bara persaingan justru semakin menyala. Sesi hampir berakhir, dan setiap pembalap tahu inilah momen terakhir untuk menunjukkan kartu sebenarnya. Dua bintang Spanyol kembali ke lintasan dengan ekspresi tertutup. Mereka masih memimpin, tapi keunggulan itu terasa rapuh. Setiap lap kini dijalani dengan tekanan berlapis, menjaga posisi, membalas ancaman, dan menenangkan ego yang terusik. Veda Ega keluar pit dengan ban yang tampak belum dipakai maksimal. Keputusan itu mengundang tanda tanya di garasi lain. Banyak yang mengira ia sudah mencapai batasnya, memilih bermain aman di akhir sesi. Namun di radio timnya, hanya ada satu instruksi pendek, ikuti rencana. Lap pertama Veda terasa biasa saja. Tak ada sektor hijau, tak ada lonjakan. Para analis kembali meremehkan, menganggap momen emasnya telah lewat. Tapi justru disitulah jebakan itu bekerja, ketenangan palsu sebelum ledakan. Di lap berikutnya, ritme Veda berubah halus namun nyata. Titik pengereman dimajukan, sudut lean lebih dalam. Motor menempel ke aspal dengan sempurna. Di sektor awal, catatan waktunya melonjak drastis. Salah satu bintang Spanyol melihat perubahan itu di layar timing dan refleks mempercepat diri. Ia memaksa masuk tikungan dengan agresi berlebih, berusaha menjawab sebelum semuanya terlambat.
Tapi kecepatan yang dipaksakan jarang bersahabat, alur balapnya mulai kacau. Senja semakin gelap, dan tekanan semakin terang. Nama Veda kini konsisten berada di sektor tercepat, meski belum menyentuh lap sempurna. Garasi kecilnya mulai hidup, bukan dengan sorak, melainkan dengan keheningan tegang. Sesi ditutup dengan satu kesan kuat, Veda belum mengeluarkan segalanya. Bara itu jelas terlihat di balik senyumnya yang tipis. Dan ketika matahari benar-benar tenggelam, semua orang mulai bertanya-tanya, jika ini baru pemanasan, seperti apa neraka yang akan ia lepaskan selanjutnya. Langit telah berubah gelap, lampu-lampu sirkuit menyala satu persatu, memantulkan cahaya dingin di atas aspal yang kini berada pada kondisi paling ideal. Inilah waktu yang ditunggu para pemburu waktu, saat ban bekerja sempurna dan kesalahan sekecil apapun menjadi dosa. Di padok, semua tahu, satu lap bisa mengubah segalanya. Veda Ega berdiri di samping motornya, helm terpasang rapat. Wajahnya tenang, tapi rahangnya mengeras. Di radio, suara engineer terdengar jelas dan singkat, tanpa basa-basi, push now. Dua kata itu seperti kunci yang membuka pintu neraka. Motor Veda meluncur keluar pit dengan kecepatan terkendali. Lap pemanasan dijalani presisi, ban dipanaskan tepat di ambang optimal. Tak ada gerakan berlebihan. Sementara itu, dua bintang Spanyol sudah lebih dulu berada di lintasan, mencoba mencuri waktu sebelum siapapun sempat menyerang balik. Begitu melewati garis start, Veda membuka gas penuh. Di tikungan pertama, ia masuk lebih dalam dari sebelumnya, keluar dengan traksi sempurna. Sektor 1 menyala hijau terang. Garasi Veda menahan napas, ini bukan sekadar cepat, ini brutal. Di sektor 2, neraka benar-benar dimulai. Kecepatan Veda melampaui batas sesi sebelumnya. Motor melayang stabil di sudut lean ekstrim, seolah menolak hukum fisika. Angka di layar timing jatuh tajam, memotong catatan terbaik Spanyol tanpa ampun. Salah satu bintang Spanyol melihat perubahan itu dan mencoba menjawab. Ia memaksa satu lap balasan, tapi tekanan telah merusak ritmenya. Titik pengereman terlambat, garis melebar. Usaha balasan berubah menjadi perjuangan menyelamatkan lap. Sektor terakhir menjadi penentu. Veda tak mengendur sedikit pun. Gas tetap terbuka, fokus terkunci. Ia melintasi garis finish dengan napas berat, motor bergetar panas. Stopwatch berhenti, dan dunia seakan ikut terdiam. Nama Veda Ega melonjak ke puncak papan waktu. Lap time tercepat hari ini. Bukan hanya cepat, ini adalah pernyataan. Dua bintang Spanyol terdiam di pit lane. Untuk pertama kalinya, neraka itu bukan milik mereka. Ini milik Veda. Padok terasa hening, seolah semua orang menahan napas untuk menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Dua bintang Spanyol menatap layar timing dengan mata membesar, tak percaya. Satu lap penuh kehebatan, telah mencabut posisi nyaman mereka, dan itu baru awal. Veda Ega kembali ke lintasan untuk lap berikutnya. Ia tak membuang waktu untuk bersantai. Setiap tikungan dilewati dengan presisi yang menakjubkan, setiap sudut dan curb diambil dengan keberanian yang menghancurkan batas normal. Sektor pertama kembali hijau, lebih cepat dari sebelumnya. Angka waktu meluncur seolah tak mengenal batas. Di sektor kedua, tekanan menjadi nyata. Dua bintang Spanyol mencoba menahan laju Veda, mempercepat motor hingga hampir menyalahi batas grip. Tapi Veda tetap stabil. Motor menempel dengan sempurna, tidak ada koreksi berlebihan, tidak ada sedikit pun kesalahan. Segalanya serasa telah diprediksi sebelum terjadi. Sektor ketiga bahkan lebih brutal. Veda mengambil garis yang biasanya terlalu berani untuk pembalap muda, tapi ia melintasinya dengan keanggunan menakutkan. Stopwatch terus bergerak, memecahkan angka-angka lama satu demi satu. Setiap sektor menjadi bukti bahwa dominasi mereka kini retak. Di pit lane, engineer Spanyol mulai gelisah. Mereka saling menatap, tak menemukan cara untuk menutup jarak. Rencana yang biasanya sempurna kini hancur oleh konsistensi dan keberanian seorang penantang muda.
Rasa percaya diri yang selama ini mereka bangun menjadi retak perlahan. Sementara itu, tim Veda nyaris diam. Mereka hanya mengamati, sesekali mencatat, sesekali mengangguk pelan. Tidak ada euforia berlebihan. Mereka tahu, dominasi ini bukan hanya soal kecepatan motor, tapi tentang mental yang tak tergoyahkan. Dan Veda Ega adalah manifestasi sempurna dari itu. Ketika lap selesai, papan timing menegaskan fakta, setiap sektor kini dicatat Veda sebagai tercepat atau mendekati tercepat. 2 bintang Spanyol terlempar dari zona nyaman mereka. Ini bukan hanya soal satu lap, ini adalah penguasaan penuh sektor demi sektor, pertanda bahwa hierarki lama kini sedang dipreteli, satu angka waktu demi satu angka waktu. Di pit lane, kegelisahan mulai menyebar seperti api liar. 2 bintang Spanyol yang sejak pagi terlihat percaya diri kini tampak tegang. Mereka mencoba menatap layar timing, namun angka-angka yang terpampang menamparkan ego mereka. Veda Ega terus memimpin, sektor demi sektor, tanpa celah. Salah satu dari mereka menyalakan radio dengan suara tegang, memerintahkan strategi agresif. Tekan lebih keras, ambil tikungan lebih cepat, jangan beri celah. Tapi perintah itu datang terlambat. Lap demi lap, Veda tetap konsisten, menekankan presisi yang mematikan. Setiap perintah Spanyol hanyalah gema yang tak mampu mengubah ritme. Di lintasan, kedua raja Spanyol mulai melakukan kesalahan kecil. Ban mulai tergelincir saat pengereman terlalu dini, garis balap melebar sedikit, kombinasi tikungan yang biasanya aman kini menjadi jebakan. Mereka panik, mencoba menutupi kelemahan, tapi semakin keras memaksa diri, semakin banyak celah yang terbuka. Veda Ega tetap diam, motor tetap stabil. Ia tak melakukan serangan frontal, hanya mengukir waktu sempurna, menekan tanpa terlihat agresif. Setiap sektor yang dilalui terasa seperti pukulan halus namun menghancurkan kepercayaan diri lawan. Tak ada drama berlebihan, hanya angka waktu yang bicara. Di garasi Spanyol, suasana berubah menjadi hening yang cemas. Helm dilepas, alis berkerut, jari-jari mengetuk meja tanpa sadar. Mereka sadar, bukan hanya posisi yang terancam, tapi harga diri dan reputasi. Semua yang mereka anggap aman kini dipertaruhkan oleh seorang penantang muda yang tampaknya tak punya rasa takut. Tim Veda nyaris tersenyum di balik layar. Mereka melihat ketenangan sang pembalap muda tidak terganggu oleh tekanan, tidak panik saat lawan berusaha memaksakan diri. Ini bukan sekadar pertempuran kecepatan, ini adalah duel mental yang Veda kuasai sepenuhnya. Sesi ditutup dengan 2 bintang Spanyol berada di posisi kedua dan ketiga, wajah mereka menegang. Mereka panik, namun belum menyerah. Sementara Veda, tanpa sepatah kata pun, telah menorehkan satu pesan jelas, hari ini, dominasi mereka bisa diguncang, dan yang melakukan guncangan adalah dirinya. Lampu sirkuit memantul di atas aspal yang mulai mengilap, menandakan sesi terakhir akan segera berakhir. Atmosfer di padok tegang, penuh bisik dan tatapan penasaran. Semua mata tertuju pada papan waktu, namun bukan pada 2 bintang Spanyol, melainkan pada satu nama yang kini menghantui hari itu, Veda Ega. Veda memasuki lap terakhir dengan ketenangan yang hampir menakutkan. Setiap gerakan terukur, setiap tikungan dilalui dengan presisi sempurna. Motor meluncur laksana perpanjangan tubuhnya, menempel di aspal, seakan menantang hukum fisika. Tidak ada agresi berlebihan, hanya harmoni brutal antara manusia dan mesin. Sektor pertama dilewati dengan catatan waktu yang menghancurkan rekor sebelumnya. Engineer Veda saling menatap, sesekali menahan napas. Sektor kedua tak kalah mencengangkan, angka waktu terus turun, memotong pencapaian terbaik Spanyol yang sebelumnya dianggap tak tersentuh. Di sektor ketiga, salah satu bintang Spanyol mencoba menjawab dengan dorongan ekstra. Tapi tekanan sudah terlalu besar. Motor sedikit melebar, grip hilang sepersekian detik, dan lap yang seharusnya sempurna menjadi berantakan. Sementara Veda tetap fokus, menekuk tikungan seperti menulis hukum baru di atas aspal. Mendekati garis finish, seluruh padok seakan menahan napas.
Stopwatch berhenti, dan suara mesin motor perlahan mereda. Angka di papan waktu menegaskan fakta yang tak bisa dibantah. Lap time tercepat hari ini tercatat atas nama Vega. Dua bintang Spanyol terdiam. Helm dilepas, wajah mereka memucat. Ini bukan sekadar kalah cepat, ini adalah hukuman psikologis, bukti bahwa dominasi mereka selama ini bisa dipatahkan oleh seorang penantang muda yang tenang dan mematikan. Di garasi Vega, tidak ada sorak berlebihan, hanya senyum tipis dan anggukan pelan. Sebuah pesan telah dikirim, hierarki lama runtuh, dan hari ini, Vega menulis sejarahnya sendiri. Semua orang sadar, ini bukan hanya lap tercepat, ini adalah pernyataan perang yang tak bisa diabaikan. Setelah lap tercepat tercatat, suasana di padok berubah total. Dua bintang Spanyol berjalan ke garasi mereka dengan langkah lambat, wajah mereka muram, bukan karena jatuh atau kecelakaan, tapi karena terluka oleh kenyataan. Dominasi yang selama ini mereka anggap tak tergoyahkan kini retak, dan luka itu jauh lebih sakit daripada benturan fisik. Di lintasan, motor Vega masih berdiri sempurna di pit, bersih dan siap, seolah tak merasakan perjuangan yang baru saja dilewati. Ia duduk sejenak, menatap data di layar, napas teratur, tak ada kegembiraan berlebihan. Ketenangannya justru membuat lawan semakin tersiksa, bahwa kemenangan yang diraih bukan dari agresi sembrono, tapi dari presisi dan kontrol sempurna. Sesi selesai, media berkerumun. Mikrofon diarahkan pada dua bintang Spanyol, tetapi mereka hanya mampu senyum kaku dan anggukan lemah. Tidak ada kata-kata yang mampu menjelaskan rasa frustrasi yang mereka rasakan. Kalah hari ini bukan karena tabrakan atau kesalahan fatal, tapi karena mereka tak bisa mengikuti ritme seorang penantang muda. Di garasi mereka, engineer Spanyol sibuk membahas data, mencoba menemukan alasan. Setiap angka menunjukkan satu hal, Vega tidak membuat kesalahan. Tidak ada celah, tidak ada momen lemah, hanya lap demi lap konsistensi yang menindas mental mereka. Ini membuat mereka babak belur secara psikologis, pukulan tanpa kontak fisik, tetapi jauh lebih efektif. Sementara itu, tim Vega hanya tersenyum tipis. Mereka tahu hari ini bukan sekadar soal catatan waktu, ini adalah deklarasi kekuatan. Dominasi mereka belum diuji sepenuhnya, tapi mereka sudah menunjukkan siapa yang menentukan irama balap. Kedua bintang Spanyol meninggalkan padok dengan rasa frustrasi yang membara. Mereka sadar, reputasi mereka tidak lagi sekuat sebelumnya, dan pesaing muda ini telah menulis babak baru. Tanpa tabrakan, tanpa drama visual, mereka babak belur oleh dominasi, konsistensi, dan mental Vega. Dan di sisi lain, Vega berdiri tenang, menyadari satu hal, kemenangan hari ini bukan sekadar catatan tercepat, tetapi pesan bahwa hierarki lama bisa diguncang. Hari ini, ia bukan lagi penantang, ia adalah ancaman nyata bagi para raja Spanyol. Setelah sesi selesai, padok berubah menjadi zona hening yang tak biasa. Kamera tetap menyala, tetapi sorotan media kini bergeser ke Vega. Dua bintang Spanyol duduk di bangku mereka, helm dilepas, wajah memucat. Semua yang tadinya penuh percaya diri kini terkikis, digantikan oleh kebingungan dan frustrasi yang tak tersembuhkan. Tak ada komentar berlebihan dari para mekanik dan engineer Spanyol. Mereka saling menatap, mencoba memahami bagaimana seorang pembalap muda bisa mengalahkan pengalaman dan reputasi bertahun-tahun hanya dengan ketenangan, ritme, dan perhitungan sempurna. Di sudut garasi, angka-angka di layar tampak seperti bukti tak terbantahkan, lap demi lap, sektor demi sektor, semuanya dikontrol dengan presisi mematikan. Vega sendiri hanya duduk di garasi kecilnya, menatap motornya yang masih panas, senyum tipis terukir di wajahnya. Tidak ada euforia berlebihan, tidak ada selebrasi dramatis, hanya kepuasan tersendiri yang menenangkan. Ia tahu hari ini bukan sekadar tentang waktu tercepat, tetapi tentang membuat pesaing merasa kehilangan pijakan di arena mereka sendiri. Di sisi lintasan, para pembalap lain menatap Vega dengan rasa hormat bercampur takut.
Nama yang sebelumnya tak diperhitungkan kini menjadi bayangan yang menakutkan, pengingat bahwa dominasi lama bisa runtuh dalam hitungan lap. Bisikan di padok perlahan berubah menjadi kekaguman yang diam-diam menyelip di antara ketegangan. Sementara itu, tim Veda bekerja dengan tenang, menganalisis data dan mempersiapkan strategi berikutnya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada drama, hanya kerja cerdas dan kesadaran bahwa hari ini adalah kemenangan mental dan teknis. Setiap gerakan, setiap keputusan, menunjukkan bahwa Veda bukan hanya cepat, tetapi dominan. Dua bintang Spanyol saling bertukar pandang, bisu. Mereka sadar, hari ini mereka bukan kalah oleh tabrakan, bukan kalah oleh kegagalan fisik, tetapi babak belur oleh penguasaan sempurna seorang rival muda. Ego mereka terguncang, dan rasa percaya diri yang selama ini dipegang mulai retak perlahan. Ketika lampu pit perlahan dipadamkan dan padok kosong, satu hal jelas, hierarki lama telah diguncang, dan Veda Ega kini bukan lagi sekadar penantang. Ia adalah ancaman nyata yang membisu, menunggu untuk menulis babak baru yang lebih dahsyat di lintasan. Hari beranjak senja, dan sirkuit mulai sepi. Namun bayang-bayang pertempuran yang baru saja terjadi masih terasa di setiap sudut padok. Dua bintang Spanyol, yang tadi pagi berjalan dengan kepala tegak, kini meninggalkan arena dengan langkah berat. Wajah mereka pucat, mata mereka memancarkan kelelahan bukan fisik, tapi psikologis. Di garasi Veda, suasana jauh berbeda. Ia duduk di samping motornya, tangan beristirahat di stang, napas teratur. Senyum tipis terukir di wajahnya, bukan karena kemenangan semata, tapi karena satu fakta yang jelas, ia telah mengubah tatanan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Seluruh padok membisu saat nama Veda disebut sebagai pencatat lap tercepat. Tidak ada sorak-sorai, hanya pengakuan diam-diam bahwa seorang pembalap muda telah menembus batas reputasi yang selama ini membayangi Spanyol. Hierarki lama yang selama ini dianggap mutlak kini mulai runtuh, digantikan oleh kenyataan pahit yang tak bisa dibantah. Di sisi lintasan, para mekanik dan engineer Spanyol berdiri kaku, menyadari satu hal, strategi, pengalaman, dan status mereka tidak cukup untuk menghadapi seseorang yang tenang, presisi, dan mematikan seperti Veda. Bahkan dominasi yang selama ini mereka bangun seakan tak berarti ketika disalip oleh ritme sempurna seorang rival muda. Veda sendiri tidak merayakan. Ia tahu kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah cerita baru. Sebuah peringatan terselubung telah dikirim, siapapun yang meremehkan, akan tergilas oleh konsistensi dan keberanian yang luar biasa. Ia menatap lintasan, menimbang setiap tikungan yang akan ia taklukkan besok, laksana raja baru yang menyiapkan tahta. Di kejauhan, dua bintang Spanyol berbicara pelan satu sama lain. Kata-kata mereka tak terdengar, tapi tatapan mereka sudah cukup. Kekalahan ini bukan sekadar waktu lap tercepat, tapi pesan bahwa mereka bisa dikalahkan, dan reputasi tak lagi menjamin superioritas. Hari itu berakhir dengan sunyi yang memekakkan, namun sejarah telah tercatat. Veda Ega bukan lagi pembalap muda yang diremehkan, hari ini, ia adalah ancaman nyata, pengubah hierarki, dan simbol bahwa dominasi lama bisa runtuh dalam satu lap sempurna. Padok yang membisu kini menunggu babak berikutnya, ketika pertempuran ini akan berlanjut, lebih sengit dan lebih mematikan dari sebelumnya.